Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan pada seluruh jamaah webinar ya. Ada Mas Fajrul, ada Dr. Abdullah, ada Dr. Islah, ada Gus Rifdil, dan semuanya, ada Mbak Amalia Abdullah. Ini kita berbicara tentang sesuatu yang tadi banyak dibicarakan dan banyak disinggung tentang disinformasi. Manusia disebut hayawanun natik, hewan yang berakal. Tapi pada saat manusia itu diciptakan, akal itu juga dibekali perangkat yang namanya jasad atau fisik. Baru setelah itu difasilitasi oleh Allah. Jadi waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Bikin semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Nah, seiring perjalanan waktu, manusia ini punya mekanisme tersendiri. Pertama, manusia menggunakan pakai mukul. Mulut bisa dipakai pada saat yang sama, bisa dipakai gigit. Kaki bisa dipakai jalan, pada saat yang sama juga bisa dipakai nendang. Itu era awal manusia dengan alat bantu yang paling sederhana. Setelah itu manusia mampu dengan akalnya, mampu membuat alat bantu. Ya, mampu membuat alat bantu. Berburu mulai menggunakan anjing. Gunakan hewan di sekitarnya. Manusia mulai agak lega karena terus berburu sudah bisa menggunakan anjing. Berburu bisa menggunakan harimau. Tapi pada saat yang sama anjing juga dipakai untuk menjaga yang lain. Pada saat sampai akhirnya manusia di satu generasi mampu menggunakan jin untuk menjadi pembantunya. Teknologinya mampu menghasilkan jin. Ada yang jin yang dipakai untuk kebaikan. Nabi Sulaiman membangun peradaban, motong kayu, membantu. Tapi pada saat yang sama ada jin disuruh bunuh orang. Lahirlah santet, lahirlah sihir. Jadi itu teknologi. Dan manusia punya alat bantu. Jin dipakai yang baik. Ya misalnya suruh cari sumber air. Jin disuruh cari buah-buahan. Tapi juga ada jin yang disuruh mencuri. Namanya tuyul. Ya, jadi manusia itu pada titik berikutnya dengan akalnya mampu membangun alat bantu untuk dirinya. Nah, sampai di satu ketika manusia mampu membuat alat bantu yang namanya obat untuk mengobati rasa sakitnya. Menemukan zat-zat terbaik ada di dalam tumbuhan. Tapi pada saat yang sama selain untuk kesembuhan, zat di dalam tumbuhan bisa dipakai untuk meracuni orang dan seterusnya. Nah, sampailah kemudian di era yang sekarang dinamakan era milenial 4.0. Manusia menemukan sebuah alat bantu kehidupan yang namanya dunia maya. Ini alat bantu terbaru. Jadi manusia tidak perlu kemana-mana cari orang, dibantu oleh Facebook. Manusia nggak perlu kemana-mana nyari teman, dibantu oleh WhatsApp. Manusia tidak perlu kemana-mana minta maaf, cukup kirim ucapan mohon maaf lahir dan batin. Manusia nggak perlu kemana-mana. Dulu manusia harus datang ke kantor pos untuk menulis surat. Sekarang mengatakan cinta dibantu oleh internet. Jadi tapi pada saat yang sama
Ketika satu dunia maya ini mencari kekasih, pada saat yang sama dunia juga bisa dipakai untuk menghancurkan rumah tangga orang karena berniat mau mengambil pasangan yang lain. Dan itu seterusnya. Jadi ini adalah perkembangan manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Aku bikin kalian semua adalah untuk manusia lah. Sekarang yang tadi kita bicarakan itu kan tentang disinformasi media, tentang hoax. Tapi pada saat yang sama saya juga mengajarkan kebaikan, banyak menggunakan internet. Jadi ini adalah situasi yang memang harus terjadi di zaman ini. Jadi tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Kita terus saja berbuat baik, menggunakan internet itu yang baik. Yang boleh menggasak pelaku-pelaku hoax itu adalah yang secara konstitusional diberikan izin. Siapa? Negara. Nah, tolong makanya Mas Fajrul sampaikan kepada negara. Kalau saya tak temu orangnya, tak tempeling, walaupun saya benar, bisa ditangkap polisi. Itu dokter Islah itu walaupun benar kemudian nyari hoax ketemu tonyo gitu tetap aja dia dihukum, apalagi kalau di visum. Nah, dalam situasi ini sebenarnya adalah peran negara. Dulu saya pernah agak sedikit lega, ya. Jadi negara ini memfasilitasi kehidupan masyarakat agar menjadi semakin lebih baik. Jadi wasitnya beda-beda. Ketika sama manusia satu keluarga diwasiti orang tua. Ketika manusia masih beberapa suku diwasiti oleh kepala suku. Ketika manusia mensepakati terbentuknya bangsa dan negara, wasitnya adalah negara. Nah, kita waktu itu memilih Presiden Jokowi adalah untuk menjadi wasit dari beberapa bangsa, beberapa suku yang bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya negara punya hak itu. Nah, dulu saya agak senang ketika tol udara itu sudah sempat dibicarakan oleh Bapak Presiden. Tol udara adalah cara untuk membatasi permainan lintas negara. Karena hari ini lintas negara tidak dibatasi oleh nation state. Kalau barang masuk lewat kapal masih dibatasi oleh nation state, masih harus lewat Selat Malaka. Bergeser ke Mempawah, ributnya luar biasa. Thailand nggak mau ditinggal, dia bikin terusan kera. Masih bisa enak. Orang lewat darat masih dibatasi oleh tol darat. Jadi harus punya kartu tol kalau masuk. Ini masalahnya adalah tol udara. Nah, tol udara ini harus cepatnya dibangun. Enak sekali kalau tol udara ini nggak cepat dibangun. Imperialisme bisa dihentikan dengan terbentuknya nation state. Tapi resources negara sekarang bisa diambil orang tanpa ada batas teritori nation state. Ini kan mesti dipikirkan oleh Bapak Presiden dan oleh Mas Fajrul sebagai jubir Presiden. Ini harus diurus. Kan gitu. Dulu semua lintas udara itu masih menggunakan SKSD, satelit komunikasi, sistem komunikasi satelit domestik. Sekarang kayaknya udah enggak ada lagi tol udara. Cina bertindak cepat. Contoh sederhana misalnya Amazon diambil alih sama Alibaba. Facebook diambil alih sama QQ dan lain-lain. WhatsApp diambil alih sama WeChat. Seandainya Indonesia memiliki itu, maka kemudian yang namanya hua-hua, yang namanya hue-hue ini orang bisa dengan mudah dikontrol. Gitu lah. Nah, ini kan menjadi pembicaraan besar. Sekarang yang diambil oleh WhatsApp itu tanpa harus melalui pajak negara itu berapa setiap bulan? Yang diambil alih oleh Zoom. Dalam setiap kita melakukan kegiatan ini berapa triliun diambil tanpa adanya melewati batas nation state. Ini yang mesti harus difikirkan. Dan itu biayanya gede. Biayanya gede. Jadi sebenarnya sekarang dalam situasi seperti ini, kita akan selalu menjadi Dokter Islah. Kita ini akan jadi orang-orang partikelir. Kenapa? Karena dulu ketika melewati nation state Belanda dihadang sama kerajaan
kerajaan di Nusantara karena mereka datangnya pakai kapal. Nah, sekutu datang melewati nation state dihadang sama anak-anak Surabaya karena lewat darat laut. Itu Portugis mau masuk ke Nusantara dihadang sama pasukan dari Raden Fatah. Mongolia datang ke Indonesia dihadang oleh ekspedisi Pamalayu. Nah, investor mau datang masih bisa dihadang oleh yang namanya Departemen Perdagangan. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang mau menghadang pergerakan dunia maya yang tidak bisa dikontrol? Kenapa tiba-tiba kemudian kita tidak melakukan upaya-upaya dengan sangat berani? Terlepas dari apapun yang terjadi, mungkin pemasukan juga akan berkurang. Jadi sesungguhnya hari ini kan alat bantu manusia yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, yang bisa dimainkan oleh ashabul yamin atau dimainkan oleh ashabul yasar. Gitu. Jadi kiri dan kanan sedang berada dalam situasi yang bergerak lewat jalur udara, bukan lewat darat, bukan lewat laut, tapi lewat udara. Apakah ini obatnya antimo? Untuk menghindari mabuk darat, laut, dan udara. Itulah. Nah dulu gitu. Makanya ini persoalannya adalah regulasi apa yang harus dipakai untuk bikin tol udara. Gitu. Tol laut sudah insya Allah Presiden berani. Saya akui ketika berani mengalihkan kapal lewat Mempawah, Singapura, Malaysia ngamuk-ngamuk itu. Itu bagus sudah. Coba kalau 10 kapal lagi lewat ini. Dulu pemerintah zaman Pak Harto mau bikin Batam agar kemudian pasar tidak melewati Selat Malaka, tapi direct langsung dari Batam masuk ke Jakarta. Tapi akhirnya perusahaan-perusahaan besar hengkang karena gerakan buruh. Sekarang masalahnya kita mau membatasi finance Indonesia juga berat. Karena apa? Inggris memperbolehkan Malaysia dan Singapura menggunakan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Ini kan problem-problem serius yang harus ditangani oleh negara. Dan masyarakat kadang nggak mau tahu. Karena masyarakat kita udah terbiasa dengan beritahu secuil, kemudian gayanya sudah tahu banyak. Karena apa? Ini lompatan teknologi yang sangat cepat. Jadi milenial ini adalah lompatan teknologi yang sangat cepat. Sudah tahu bahwa ketika ada kesalahan undang-undang, itu penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. Bukan lagi di demonstrasi, karena kita sudah punya sistem Mahkamah Konstitusi. Ini namanya naik motor, kesadarannya jalan kaki. Jadi sudah naik motor, ada lampu sen kiri kanannya, ketika nyebrang masih pakai tangan, ketawil-ketawil gitu, karena ini kesadarannya. Artinya begitu, ini kan butuh kesadaran panjang. Nah itu, jadi ini kesadaran bernegara kita memang pelan-pelan harus dididik. Sebenarnya sih nggak terlalu, kalau dilihat dari proses peradaban, dibakar 1-2 itu juga ini aja, anggap itu gudikan terus dikukur-kukur gitu aja. Tapi yang menjadi masalah, saya khawatirnya adalah buruh ini akan jadi korban. Itu karena nanti kalau perusahaan sekarang di era corona masih mau buka, itu aja udah pusingnya luar biasa untuk gaji karyawan. Kalau mereka tiba-tiba mogok, nggak mau nutup lagi usahanya, yang buruh-buruh juga yang akan. Nah inilah maka kemudian negara harus punya keberanian sikap. Ya, hoa produsen hoa itu ya harus diambil alih oleh negara. Seandainya saya presidennya, saya udah tutup semua itu. Nah, kalau seandainya saya presidennya, tapi nggak ada yang milih sayangnya. Tapi apa belum waktunya kayaknya. Ya kalau saya presidennya, saya ambil alih itu semua media. Karena hari ini, kalau dulu teritori itu dijaga oleh perbatasan, sekarang tol udara yang paling berbahaya, tidak ada yang jaga. Ini yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mulai diskusinya pada malam hari ini.
beberapa pertanyaan sudah dijawab di kolom grup chat. Ada beberapa pertanyaan. Dan saya sendiri sebenarnya juga punya pertanyaan kepada para pembicara. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya pertanyaannya agak basic, tapi penting juga bagaimana kita sebagai pembaca menentukan validitas yang baik dari bacaan kita. Monggo siapa yang mau menjawab duluan? Mas Rendra mungkin, Mas Irendra Rajawali, dipersilakan. Terima kasih Mbak Maya. Gus Muafiq, Assalamualaikum Gus. Atur nuhun Gus, tadi atik. Iya Mbak, jadi ya itu Mbak, dari pandemi ke infodemi kan Mbak ya. Jadi kebanyakan informasi tadi Gus Muafiq sudah bicara, udara ini begitu bebasnya gitu Mbak. Saya juga bingung Mbak jawabnya. Maksudnya jadi kita jadi nggak tahu mana yang benar mana yang nggak benar. Tapi tadi saya sudah mencoba menjawab Mbak Amalia mencoba. Saya nggak tahu jawabannya benar apa enggak. Bang Fajrul Rahman sama kami juga sama teman-teman di sini yang hadir, beberapa teman kita yang selalu bekerja bersama untuk mendorong kewarasan digital ini Mbak. Ternyata kalau mau waras digital itu Mbak, jangan-jangan kita ini justru butuh non digital Mbak. Jadi kewarasan digital itu kuncinya kewarasan non digital Mbak. Di balik semua yang digital itu kan analog ya Mbak ya, teman-teman. Di balik semua yang digital itu manusia hidup, analog, merasa, melihat, membaui, salaman, mendengar gitu Mbak. Jadi jangan-jangan mungkin lebih humanis ya, lebih how to be human gitu. Persis, pada akhirnya dibalikkan ke rasa kita bareng-bareng, akhlak, ke etika, pada baliknya ke situ Mbak. Jawabannya bukan di digital rupanya Mbak. Jawabannya adalah menjadi manusia ya. Ya sudah jadi manusia gitu Mbak. Ya, seperti balik ke situ. Kalau saya di situ mohon maaf, saya baru bisa menjawab sampai situ Mbak. Terima kasih. Baik, ada yang mau menanggapi mungkin Cak Islah? Saya kira udah ini ya, tapi ini saya selalu berbicara tentang basic media sosial ya. Karena saya menganggap sejak awal bahwa media sosial ini lahan pertempuran dan mungkin banyak ribuan orang yang seperti saya yang memang harus siap untuk melayani caci maki tapi tetap tidak pernah lelah untuk selalu memberikan literasi gitu ya. Ini saya ingin berbicara lain soal ini mumpung ada Mas Fajrul ini. Saya mengamati bahwa betapa tentang Omnibus Law ini sudah bergulir sejak lama. Framing itu memang sudah mulai dilancarkan di media sosial itu dalam 3-4 bulan terakhir. Jadi Omnibus Law, kita berbicara tentang Omnibus Law ini yang sangat up to date ini, yang sangat aktual ini. Bahwa Omnibus Law ini sengaja dihantar di media sosial itu dengan gencarnya, seolah-olah ini adalah elemen yang sangat antagonis. Ini udah 3-4 bulan terakhir saya amati. Saya sendiri sudah menulis tentang Omnibus Law ini beberapa gitu. Tapi ya memang tetap akhirnya tidak kuasa membendung itu karena kalah oleh dominasi mereka. Ini yang harus kita perhatikan bahwa ini sekali lagi ya bahwa kita kalah tertinggal berkilo-kilometer di belakang. Kalau untuk urusan saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang bersifat kebaikan lah ya. Nah, ketika framing ini sudah mulai dikerucutkan, pengesahan oleh DPR itu adalah momen yang sangat ditunggu. Nah, disitulah kemudian orang-orang yang terpengaruh oleh framing ini diciptakan menjadi sel tidur. Jadi ketika proses Omnibus Law itu disahkan oleh DPR, itu adalah clicking momennya di situ. Digerakkanlah semua sel tidur itu, tumplek-blek ke jalan, kemudian diinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan luar, non-mahasiswa, dan siapapun lah itu, berbuatlah anarki itu. Pangdam Jaya sudah sudah menegaskan bahwa ini dibiayai, ada aliran modal di situ. Saya nulis di media sosial hari ini bahwa ini adalah konsep Black Lives Matter yang gagal menurut saya, karena kalau Black Lives Matter itu merangkak dari kota ke kota karena faktor moral,
ini diterjunkan oleh orang-orang seolah naik parasut ke dalam satu kota, dibuat gaduh, dibuat brutal dalam satu waktu tertentu dalam hari yang sama, tapi ternyata tidak merangkak. Kenapa? Karena ini digerakkan oleh modal, bukan moral. Moral pasti akan merembet, akan merangkak ke kota-kota lain. Ini kan yang diinginkan mereka. Tapi karena ini digerakkan oleh modal, tentu saja ini tidak menarik. Kaum-kaum marginal tidak akan tertarik, nggak ada duitnya, yang dapat duit itu kan perusuh-perusuh itu kan, gitu kurang lebih logikanya. Ini kalau dari sisi politik. Kejadian-kejadian seperti ini sudah banyak bandingannya di Nigeria Utara, di Somaliland, di Kenya, ini kalau di Afrika. Lalu di Kolombia juga pernah terjadi seperti ini. Ini kan sesuatu yang sangat menarik. Artinya gini, kalau pemerintah itu sejak awal sudah bisa mengantisipasi ini, dan draft-draft tentang Omnibus Law itu sudah disosialisasikan sedemikian rupa lewat media sosial, sel-sel tidur ini paling tidak bisa ya kasarnya bisa diasimilasi lah, bisa direvitalisasi. Ini kan yang terjadi kemarin itu adalah orang-orang yang nggak ngerti. Saya yakin, saya keliling, Mas Fadrul dan juga Game Muafik, saya keliling kemarin itu sengaja. Saya naik motor di beberapa titik-titik sentral magnitude kegiatan itu. Saya tanya mereka, nggak ada yang baca. Memang nggak ada yang baca. Artinya secara literasi tentang itu, mereka ini ternyata memang kemakan oleh hoax dan juga oleh meme-meme yang dipelintir di media sosial. Nah, ini di sini pemerintah tidak berdaya di sini. Artinya ini juga harus dipikirkan selain tol udara itu, bahwa kita benar-benar ketinggalan, kita benar-benar left behind gitu. Ini sangat-sangat penting. Media sosial ini memang kesannya receh, tapi sebenarnya ini adalah medan pertempuran kita. Kita jangan berandai-andai soal perang, soal apa, nggak ada itu sekarang. Ini media sosial ini adalah betul-betul darul harbinya orang-orang waras gitu. Ini sangat penting ya. Itu aja sebenarnya. Tidak ada konteks pertanyaan dengan Amalia sebenarnya, tapi ini saya sangat concern terhadap itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari kolom pertanyaan, mungkin Mbak Ia Munawaroh, ada yang mau ditanyakan? Silakan, bisa dibuka, di unmute Mbak. Atau ke ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pencerahan baik dalam sisi politik, sosial, pengetahuan, dasar mengenai literasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran kita sebagai orang yang bagaimana maaf sebentar. Bagaimana kita sebagai orang yang waras dan melek terhadap literasi akan sadar bahwasannya literasi itu sangat penting. Dan bagaimana cara memerangi berita hoax yang mungkin tersebar sangat luas dan sangat cepat, apalagi di grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp itu sering adanya repost gitu mengenai beberapa berita hoax dan berita yang lainnya. Nah, bagaimana sikap kita juga untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo yang berkenan menjawab, mungkin dari
Gus Abdullah Hamid, monggo. Terima kasih, pertanyaan bagus ya dari Mbak Lia. Bagaimana cara sebagai orang waras agar tidak termakan hoax, kira-kira seperti itu. Yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah kalau di dalam apa yang diajarkan oleh Gus Muafik kepada kami para santri-santri itu harus tabayun ya. Jadi ketika ada berita itu khobar ya, kalam khobar kalau dalam pesantren itu bisa benar, bisa salah. Itu yang pertama. Jadi kita harus netral dulu. Berita apapun itu kita harus bisa melihatnya, bisa benar, bisa salah. Nah, cara mencari kebenarannya seperti apa ya? Kalau di dalam istilah ilmu balaghah itu harus tasawur dulu ya. Harus mencari, searching, seumpama tentang tadi yang sudah dimention oleh Mas Islah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita harus cari dulu Undang-Undang Cipta Kerja seperti apa, kita harus membacanya. Walaupun kurang lebih sekitar 1.000 atau 900 itu harus minimal yang terkait tentang yang dekat dengan kita. Kalau saya orang pendidikan, ya saya akan membaca Undang-Undang Cipta Kerja yang berhubungan tentang pendidikan. Intinya setelah itu kita baca-baca, kita lihat sumber dari yang percaya, otoritatif. Kita harus cek dari sumber-sumber pemerintah, website-website yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin dari websitenya kementerian-kementerian atau langsung websitenya Setnek atau yang lainnya. Setelah itu kita perlu setelah tasawur, proses tasawur ini lama teman-teman. Jadi harus ngecek. Kalau perlu kita cek kepada orang yang tahu di bidangnya, yang seumpama ini tentang undang-undang ya kita bisa konsultasi dengan orang yang ahli hukum. Ya, kita harus konsultasi dengan orang yang tahu tentang undang-undang. Setelah tahu semuanya, tasawur, proses tasawur selesai, baru kita tasdek, baru kita memberikan keputusan, ternyata undang-undang ini seumpama ya, kalau saya orang akademisi ya, melihat undang-undang Cipta Kerja ini seumpama dalam hal keterlibatan publik mungkin kurang ya, sehingga identik orang itu orang akan membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Makanya secara formil banyak masyarakat ya ini tidak tahu ya, dan mungkin masyarakat ada sebagian mayoritas tidak tahu dan tidak merasa diajak untuk berpartisipasi ya menyusun draft ini. Ya, mungkin seperti itu salah satu caranya. Setelah tasawur sudah, baru tasdek memutuskan oke, untuk itu sikap saya seperti apa. Lah, kalau ada hoax atau berita disinformasi, maka tugas kita itu harus kontra narasi ya. Jadi berita yang benar itu seperti apa harus kita kontra narasikan ya, baik secara terstruktur ya, masif ya, atau seperti apa, itu kontra narasinya. Nah, maka untuk itu adalah hal-hal, jadi jangan sembarangan ketika dapat berita langsung kita share. Kita endapkan dulu, kita baca, kita tracing, kita tabayun, tasawur, cari informasi dari orang yang otoritas di bidang masing-masing, baru kita memutuskan. Kalau memang berita itu mempunyai manfaat yang baik, oke, kita sebar. Tapi kalau berita tersebut tidak mempunyai manfaat, tidak usah kita sebar. Apalagi berita yang berhubungan dengan orang lain, bisa merugikan orang lain, itu kalau benar, kalau nggak salah, nanti Mbah Yai mohon diluruskan, kalau benar itu namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Maka kita harus hati-hati dalam mengelola media. Mungkin demikian Mbak Amalia Abdullah, tambah dari saya. Milanu ya. Halo, oke. Mbak Amalia. Enggak. Iya. Jadi pertanyaan itu bagus. Tapi sesungguhnya ini kan masalah kepatutan. Hari ini orang sudah tidak ada yang memahami kepatutan dan kepantasan dirinya. Jadi memahami kepatutan dan kepantasan dirinya. Ini sudah jarang yang memahami, atau bahasa gampangnya
Orang sudah sulit memahami pangkatnya apa dalam hidup ini. Sehingga orang merasa harus semuanya tahu. Ibu rumah tangga yang kebutuhannya nyusuin anak, tiba-tiba harus merasa harus tahu tentang kebijakan Presiden Trump. Akhirnya dia selancar. Bakul sayur aja. Kebutuhannya adalah jual sayur ke pasar. Tapi perasaannya seperti anggota DPR. Sehingga nge-share urusan DPR. Jadi hari ini sebenarnya ada orang-orang yang karena difasilitasi oleh media, dia tidak kelihatan, dia tidak nampak, bisa pakai nama samaran. Sehingga kadang ada, saya itu pernah kok ketemu. Jadi dia selalu nge-share tentang bagaimana hidup menjadi kaya. Itu hobinya nge-share hidup menjadi kaya. Saya pikir dia ini entrepreneur. Nggak taunya begitu datang ke rumah, dia ini seorang cleaning service. Jadi heran juga saya. Ada juga pernah. Orang ini selalu nge-share tentang bagaimana berfikih yang baik, bagaimana bersyariat yang baik. Nah, ini sampai menjadi satu orang ini saya ikuti terus. Akhirnya kemudian saya suruh ngecek. Ternyata orang ini nggak ada hubungannya apa-apa dengan gerakan fikih, dengan gerakan syar'i. Kenapa? Ya, pekerjaan kesehari-hariannya adalah tukang gali kabel. Nah, ini yang hari ini orang bisa bersembunyi. Makanya butuh kita apa sih dengan media? Kalau butuh kita bagaimana masak yang enak buat suami, ya sudah, kita tutorial masak gulai, itu aja. Nah ini kan semua orang semuanya pengen ngerti. Seolah-olah semuanya harus dikuasai, semuanya harus bisa. Kalau dalam bahasa humornya begini, seorang yang setiap hari itu sopir ya, masinis. Seorang masinis, dia sudah paling hafal lah dengan jalan itu. Dia selalu setiap hari lewat jalan itu. Tiba-tiba jam 10 pagi ada ibu-ibu penjual gado-gado. Karena gado-gadonya habis, maka celemeknya dikibar-kibarkan. Karena celemeknya dikibar-kibarkan kebetulan warna merah. Nah, tahu-tahu tiba-tiba dia ngerem dadak. Nah, ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa, Pak. Tinggal kubis. Nah, itu bisa terjadi, coba kita. Kita akan mengalami sesuatu yang lucu-lucu nanti di dalam dunia media ini. Makanya orang bermedia itu adalah orang yang harus sadar apa sih butuh kita terhadap media. Kalau mencari teman, ya carilah teman. Kalau kita mau belajar wudhu, ya belajar wudhu. Tapi gak usah kemudian kita ini sudah ahli ini, ahli ini. Saya punya pengalaman. Kalau tadi Gus Islah ini paling hobi dibully, kayaknya nggak ada deh yang melebihi bulian terhadap saya. Sama, apakah kemudian orang mengikuti semua? Ya enggak, cuplian gitu. Nah inilah kehidupan kita hari ini. Tapi insya Allah, kalau kita getol deh ini, ya kayak Gus Islah, Gus Abdullah ini, Gus Irindra, Gus Rifkil ini, memfasilitasi terus pergerakan media. Jadi NU-isme ini sebarin terus saja. Sampai kemudian orang muntah juga dengan kebenaran. Karena kita ini hari ini yang paling berat. Ini kan sebenarnya ada yang namanya antara kebutuhan dan pasar itu nggak nyambung. Gitulah. Ada kebutuhan dan pasar nggak nyambung. Jadi kita ini overload apa saja. Nah, kita bermedia adalah harus sadar butuh kita apa sih. Tidak harus kemudian kita ini kalau pangkatnya IPENU ya bahas IPENU, nggak usah bahas PBNU. Kalau pangkatnya RT ya nggak usahlah bahas KSP, apalagi jubir presiden, nggak pada kelasnya lah. Itu biar urusannya jubir presiden. Kalau urusannya presiden ya biar diurus presiden. Kita ini kan dengan seolah-olah bermedia itu mau semuanya tahu. Nah itulah mungkin bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ternuhun. Mbak Amelia izin menambahkan sebentar. Boleh mungkin sedikit saja ya. Iya.
Mohon maaf sebelumnya saya ingin menambahkan, jadi banyak sekali ya tokoh-tokoh agama itu justru malah yang menjual, bukan menjual ya bahasanya, kayak menjual agama gitu. Demi apa? Demi ya menambah rating gitu di akun YouTube dan di sosial media gitu. Jadi padahal dia pure bukan ustadz, bukan keturunan dari kiai-kiai, justru malah dia itu seolah-olah menjelma menjadi kiai, terus dia sering membid'ahkan. Nah, itu membuat para penonton yang pengguna sosial media atau YouTube itu malah tergiur masuk gitu dengan pemikirannya yang tersebut. Itu gimana tuh memerangi orang-orang yang seperti itu? Apalagi di dunia media atau Instagram gitu kan sangat sangat banyak banget yang ada yang baru pakai cadar, mohon maaf, ada yang pakai cadar, aurat ini, nah membahas masalah aurat. Ada yang baru dia tobat, misalnya, dia malah justru membidah-bidahkan. Itu bagaimana tuh? Mohon maaf. Mohon pencerahannya sedikit. Terima kasih. Gini, coba saya bantu pencerahannya. Kalau mau cerah, nggak tahu cerah apa enggak, saya bantu. Jadi di pesantren, di dunia santri, kelengkapan keagamaan itu masih utuh, masih penuh. Jadi disiplin ilmu-ilmu besar masih dikaji oleh santri dan kiai. Di pesantren ilmu tasawuf masih ada, ilmu fikih masih ada, kemudian ilmu kalam masih ada. Makanya hoa-hoa itu tidak terlalu banyak terjadi di kalangan pesantren. Dan kiai tidak perlu bikin hoa-hoa. Pertama, setiap ada masalah, pesantren pasti punya jawaban. Pesantren pasti mampu menjawab. Karena apa? Jadi antara kebutuhan yang tadi saya sebut, antara kebutuhan dan sumber daya, itu masih utuh. Mau berbicara agama model apa? Kalau dengan santri, lengkap. Nah, di satu sisi ada kelompok-kelompok yang mulai semangat belajar agama. Ghirrohnya gede. Nah, ghirroh yang besar ini tidak diikuti dengan apa? Dengan potensi yang ada. Jumlah kiainya nggak banyak. Karena apa? Kehidupan mereka selama ini jauh dari tradisi santri, kajiannya kajian di luar kajian agama. Begitu semangat beragama gede dan media memberikan ruang bebas dari jalan Tuhan sampai jalan setan tersedia, makanya karena tidak imbang lahirlah yang namanya pasar gelap agama. Ini yang mungkin kita akan sebut sebagai black market religion. Pasar gelap agama. Kenapa? Karena antara kebutuhan dan sumber daya tidak imbang, melahirkan pasar gelap ustadz, pasar gelap hukum. Ya, itulah yang akan kita dalami. Tapi nggak usah khawatir, yang namanya hadis maudhu atau hadis palsu lama-lama juga akan hilang. Yang penting kita berdoa. Dan jangan lupa dunia ini ada yang punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Maka ketika kita tidak sanggup lagi mengikuti ini apa sih, kita pasrahkan kembali kepada Allah. Karena kalau kita yang disuruh pergi, kita pasti nggak mau. Gitu kan? Apa kamu pergi dulu? Aku udah nggak kuat hidup di dunia, berat sekali. Terus dijawab sama Tuhan, apa pengen pulang sekarang? Juga pasti kita nggak mau. Makanya kalau ada sesuatu kita serahkan kembali kepada Allah. Pasar gelap agama ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat serius. Tapi nggak lama kok situasi seperti ini. Apalagi kalau dunia nanti sudah bergeser. Ini kan frame-frame yang masih frame-frame Amerika yang masih kuat. Kalau frame Cina nanti yang bergerak, lebih cerita-cerita black market agama itu juga akan hilang. Itu karena masyarakat Cina ini kan hebat. Tuhan kok melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan terlalu berkuasa, Sun Gokong naik, dia obrak-abrik kerajaan Tuhan. Nah itu kan nanti era itu kan sebentar lagi lah. Saya pikir kok gak lama lagi era itu. Kenapa? Karena The Forbidden Kingdom itu film yang ada di Cina dan yang disutradari beberapa orang Amerika, bahwa tongkat Sun Gokong sudah diserahkan oleh anak Amerika. Jadi orang Amerika sudah menyerahkan tongkat Sun Gokong.
Film 2020 sudah menjelaskan bahwa Amerika sudah mulai nyerah dengan Cina. Ya sudah, yang selamat Cina. Nah, ini kan sejarah-sejarah dunia akan berulang. Nah, nanti akan kapan Indonesia dan Nusantara ini akan menjadi raja di seluruh dunia. Itu pasti terjadi, wong teori siklus itu ada. Ini adalah eranya, jadi nggak usah terlalu risau. Mari kita berjuang, ini eranya media, gunakan media sekuat tenaga. Dulu eranya demit, kita gunakan demit sebaik mungkin. Maka kemudian lahirlah ilmu putih, ada ilmu hitam. Nah sekarang media putih kita gunakan untuk melawan media hitam. Itu aja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Luar Kiai biasa. penjelasannya. Gus Muwaffiq, luar biasa. Saya cuma ingin membantu Ya, sedikit. pertanyaan berikutnya. Bang Fajrul itu mau bicara, Bang Fajrul itu. Saya terima kasih nih Gus Muwaffiq atas pencerahannya, luar biasa. Pada intinya sebenarnya kan betul Gus Muwaffiq bahwa upaya menuju waras ini memang harus melalui jalan-jalan yang tidak mudah. Di mana diutamakan tadi keterkaitan antara si ahli ya, harus melibatkan keahlian tertentu untuk mengatasi persoalan memang ini. Memang di dalam dunia digital yang serba serentak, serba cepat seperti ini, orang hampir tidak punya waktu. Tadi saya baru aja diskusi dengan satu media tertentu begitu. Saya bilang media Anda ini dipakai nih untuk melakukan semacam disinformasi, karena yang dipotong cuma judulnya, terus isinya dihilangkan, cuma judulnya diambil, dan judulnya itu yang disebarkan ke semua media sosial. Jadi saya kontak teman redaksinya, ini bagaimana ya cara menghadapinya ini? Ini terserah Anda, saya bilang saya cuma ingin memberitahu aja bahwa judul Anda itu yang dipakai. Jadi memang ketiadaan waktu ini membuat orang hanya membaca judul, kemudian tidak lagi membaca isi dan tidak lagi memahami konteksnya. Jadi ini memang menjadi penting literasi media dalam upaya menumbuhkan kewarasan. Memang saya sempat diskusi panjang memang dengan teman-teman jaringan pendidik literasi digital. Memang syarat yang mereka sarankan untuk literasi media ini cukup panjang. Dan ini sesuai tadi yang disampaikan oleh Gus Muwaffiq, yaitu tahapannya itu dari analisis, verifikasi, evaluasi, kemudian partisipasi, artinya bertanya kepada ahli, kemudian juga melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Ini memang syarat-syarat yang diberikan oleh jaringan pendidik literasi digital ini persis seperti tadi yang disampaikan. Jadi tanpa literasi digital yang kuat, tampaknya memang akan agak susah berhadapan dengan upaya menghadapi dunia perang digital, di mana kekuatan tadi hitam dan putih sedang bertarung. Atau kalau menurut Gus Islah tadi, itu medan pertarungan. Jadi urusannya bukan menang, urusannya cuma menang dan kalah sekarang ini. Dan kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan memang dalam diskusi kami dengan beberapa pihak, pemerintah memang pendekatannya lebih kepada ikut sebenarnya dalam upaya literasi media, tetapi peran termasuk yang dikerjakan oleh Kominfo. Tetapi untuk penegakan hukumnya cukup banyak juga. Kami baru saja berdiskusi misalnya dengan tim multimedia Cyber Patrol dari Kadif Humas Polri. Dan itu cukup intensif. Jadi 1 kali 24 jam itu mereka melakukan semacam patroli terhadap cyber patrol terhadap multimedia. Nah ini banyak sekali melibatkan lembaga-lembaga di dalam di Polri sendiri, tetapi selain itu juga melibatkan teman-teman di lembaga yang lain maupun kementerian seperti Kemenkumham, BSSN, BIN dan segala macam. Dan yang menarik adalah melibatkan kolaborasi dengan teman-teman dari masyarakat, di mana misalnya yang paling kuat itu adalah seperti teman-teman Movindo yang mereka memiliki semacam semacam aplikasi untuk secara langsung bisa melihat ini hoax atau bukan. Nah, jadi
Itu ada aplikasinya, tinggal dibuka di Google Play. Itu punyanya Mavindo, namanya namanya Turn Back Hope. Itu tinggal di aplikasinya tinggal diambil. Jadi kalau kita ragu-ragu terhadap informasi tertentu, misalnya pada berita, kemudian pada gambar, kemudian atau pada meme segala macam, tinggal kita masukkan ke dalam aplikasi itu, nanti dia akan segera menjawabnya. Kalau dari Kominfo biasanya bekerja sama dengan media-media, ketika ada berita atau info hoax, itu kemudian mereka menganalisis, kemudian disampaikan kepada media, media kemudian melaporkannya kembali sebagai berita. Nah, tapi kalau saya lebih banyak, kalau yang paling gampang itu adalah memakai aplikasi yang dikeluarkan Mavindo yang berjudul Turn Back Hope itu. Nah, itu bisa dipakai. Nah, di samping tadi ada beberapa yang bisa dilakukan secara langsung. Jadi kita ini mengandalkan kerjasama dari masyarakat dan juga mengandalkan kerjasama dengan teman-teman yang berada di kementerian maupun lembaga dalam bentuk penegakan hukum. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, polisi sudah menangkap ada 1 orang dari Makassar yang menyebarkan berita hoax tersebut. Nah, pada intinya saya ingin mengatakan bahwa terima kasih atas semua informasi maupun tadi atas saran-saran yang diberikan. Terima kasih Gus Muwafiq. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lebih langsung daripada di offline ini. Karena biasanya sama Gus Muwafiq lebih sambil ngopi, sambil jagungan itu lebih lebih asik perbincangannya, Gus. Oke, terima kasih banyak atas semua masukannya terhadap upaya kita menuju ke warisan digital. Nanti kita ngopi di bawah beringin istana. Boleh. Mbak Amalia, saya izin menambahkan ya, bahwa misleading information yang diterima oleh masyarakat ini kan sebenarnya tidak bersumber dari hoax saja sebenarnya, tapi ini macam-macam, bukan hanya dari hoax. Salah satunya adalah ya kalau follower saya di Instagram pasti tahu, saya punya istilah namanya ampas pilpres. Artinya begini, ampas pilpres ini mengekstraksi di otak orang-orang ini imbasnya pilpres kemarin. Jadi memang kemudian meskipun misalnya Pak Prabowo sudah bergabung dengan presiden, ini tidak kemudian hilang begitu saja. Nah, impact dari politik-politik ini yang terekstraksi ini kemudian tetap terbawa sampai sekarang. Nah, hasil pengamatan saya di media sosial tentang Omnibus Law ini adalah bagian dari itu. Kalau kita perhatikan ya, gerakan-gerakan intelektual itu betul-betul menusuk lewat mereka dengan jalur-jalur mereka. Terutama ini mohon maaf, saya mungkin tidak perlu nyebut merek. Ketika saya kebetulan ketika pengesahan oleh DPR itu nontonnya di Riau bersama teman-teman. Ketika ada aksi walkout dan ada 2 partai yang tidak mendukung itu, saya udah ngira, oh ini framing kemarin ini arahnya ke sana. Kita udah tahu itu gerakannya akan seperti apa. Nah, ini saya harus berkata jujur soal ini. Ada 2 partai ini ternyata yang memang selama ini melakukan framing itu. Saya bisa buktikan itu dari tangkapan-tangkapan layar saya di media sosial bahwa pada saatnya nanti itu akan terjadi. Saya udah bisa memprediksi dengan kawan-kawan waktu itu di Pekanbaru ya, bahwa ini adalah ampas-ampas pilpres dari orang-orang yang memang merasa tidak terakomodasi kepentingan politiknya oleh istana. Nah, inilah gerakan-gerakan seperti ini. Jadi bukan hanya hoax. Jadi kalau saya perhatikan mereka bukan hanya hoax, tapi ada gerakan-gerakan intelektual yang seolah-olah mereka itu berada di pihak yang benar dan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti salah gitu. Ini bukan hoax sebenarnya. Tapi mereka memframing itu sedemikian kuatnya, lalu menjadi residu di dalam otak masyarakat gitu. Nah, ini kan susah seperti ini. Nah, orang-orang seperti inilah yang selama ini mempersekusi teman-teman yang berjuang menjadi waras itu tadi. Jadi ini mohon
Mohon kepada Mas Fajrul ya, ini ada gerakan intelektual. Saya kebetulan aktif bekerja sama dengan Mabes Polri untuk gerakan kontraradikal ya. Ini saya tidak akan membahas kontraradikal, tapi untuk media sosial ini terus terang, kenapa enggak konsep kontraradikal itu kita juga pakai di media sosial oleh pemerintah untuk melakukan gerakan intelektual itu. Kalau di kontraradikal kan ada kampung tangguh, ada gerakan intelektual, ada bejana untuk media sosial dan sebagainya. Saya kira selama ini apa yang kami lakukan dengan pihak Polri dalam hal ini Densus ya, itu insya Allah alhamdulillah sudah mulai berjalan. Nah, pemerintah untuk urusan media sosial ini dalam hal ini pihak istana ya, kepresidenan ya, ini sudah harus memikirkan langkah-langkah yang seperti yang dilakukan oleh Mabes Polri gitu. Ya. Khusus untuk bukan influencer, saya nggak mau bilang ini influencer, nanti dibilangnya buzzer istana lagi. Nah, maksud saya gerakan intelektual untuk menyadarkan masyarakat bahwa ya mulai dari sisi politiknya, budayanya, sosialnya, agamanya, ini harus kita berikan pemahaman pada masyarakat bahwa ini loh kayak gini loh gitu. Kita harus deliver kepada mereka. Ini kalau kita hanya pasif dan hanya melayani caci maki di media sosial, memang tidak akan ada progressive impact gitu. Nggak bakal ada hal-hal seperti ini. Ini saya terus terang membaca salah satu buku ya, namanya judulnya Talking to the Enemy. Scott Altran itu bilang bahwa radikal itu memang tercipta dari proses resistensi terhadap pemerintah. Nah, kita lihat anak-anak mahasiswa kita kemarin yang terlibat dalam demonstrasi Omnibus Law ini adalah generasi-generasi yang akan menggantikan kita berikutnya. Kalau radikal itu sudah dimulai dari situ, karena radikal ini kan sederhana. Menurut Usama Said Al-Azhari itu, radikal itu sederhana apa? Ketika orang sudah tidak mencintai negaranya, itu sudah cukup radikal. Ketika ada orang sudah mengatakan membela negara itu nggak ada dalilnya dalam agama, ini sudah radikal. Sesederhana itu. Apalagi membakar halte bus Transjakarta dan sebagainya, ini sudah betul-betul ekstrim dan akan mengarah kepada teror pada langkah berikutnya. Nah, ini harus ada semacam fokus concern dari pemerintah untuk secara global dalam media sosial ini. Terima kasih Kiai Muafiq, mohon Mas Fajrul dan juga teman-teman yang lain, ini mungkin saya yang terakhir lah, closing speech saya yang terakhir lah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada intinya saya setuju dalam pengertian bahwa upaya menuju kewarasan digital ini pada intinya adalah berada di 3 wilayah. Pertama di wilayah struktur, yaitu pada lembaga-lembaga yang memang harus terlibat dalam upaya untuk menuju kepada kewarasan digital. Kedua, terkait dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan kultur kritis ini. Nah, saya pikir 3 hal inilah yang sebenarnya kita keroyok bersama-sama malam ini. Artinya kita bersepakat harus ada lembaga. Nah, tadi saya mengatakan ada lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga masyarakat sipil yang juga terlibat dalam upaya menuju kepada kewarasan digital ini. Kemudian tentu harus dibantu dengan regulasi-regulasi atau peraturan perundang-undangan sehingga ini bisa berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga, ini memang yang paling sulit. Nah, malam ini sudah ditunjukkan bagaimana membangun budaya kritis sehingga kita bisa bersama-sama melawan yang namanya segala hal dalam yang terkait dengan dunia digital ini. Jadi the dark side of digital gitulah ya. Itu yang memang harus kita hadapi bersama-sama. Saya pikir itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh Gus Islah. Mudah-mudahan semua kerjasama dari lembaga, peraturan perundang-undangan, dan semua kekuatan masyarakat ini betul-betul menyadari persoalan sehingga kita bisa efektif. Terima kasih. Pak Fajrul, kemudian
lagi narasumber. Ya, Oh, dari Pak. Aceh, Umi Hanisa. Dari Aceh. Ya. Eh, Mic-nya mati, Bu. Mic-nya mati. Ibu Umi, mic-nya mati. Nah, Umi, ya. Umi Anhanisa dari Dibantu Aceh. admin mungkin, dibantu admin kalau mic-nya untuk yang dari Aceh. saya melihat dalam demo-demo ini ya, itu memang kalau orang intelektual yang di pesantren itu bisa melihat itu dasar-dasar ini yang baik, ini yang tidak. Tapi ini yang pakai digital ini dan semuanya lini sekarang. Ini yang banyak yang ikut itu orang-orang awam atau yang dikatakan ini adalah ulama cilet-cilet ini. Tahu kalau di istilah di Aceh, tengku cilet-cilet. Ini yang banyak tampil. Ini yang perlu kita di media adalah tengku-tengku atau ulama-ulama yang benar-benar mengetahui itu harus banyak yang tampil di media. Harus banyak kasih penyejuk di media. Tapi ini di YouTube, di Facebook, semuanya ini dikuasai oleh yang oleh banyak yang radikal-radikal itu. Jadi waktu itu terpengaruh sekali bagi orang-orang awam itu. Kalau di pesantren bisa ada kiai, tapi kalau ini kiainya ini semuanya ini digital semuanya sekarang yang dipegang. Inilah yang harus diatasi oleh pemerintah. Bagaimana digital ini harus akurat dengan berita-berita yang akurat. Ini kan hoax. Jadi kalau masyarakat nggak tahu hoax dia, maka makin hoax, makin itu yang mereka simpan. Itu caranya yang dari kita misalnya pimpinan pesantren, di pesantren. Tapi ini yang ada di perguruan tinggi. Malah perguruan tinggi inilah yang banyak menyebar lagi hoax-hoax, lembaga-lembaga yang sudah ada ya, itu yang suka. Ini yang harus kita hadapi. Mungkin begitu saya perlu sekali masukan-masukan dari kiai-kiai yang di pematri-pematri yang hebat. Saya berterima kasih kepada Ibu Amelia tadi sore dia WA saya buka ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tanggapi ya, Pak Amelia ya. Monggo Pak Kiai. Ya, ini juga terkait dengan ini Bu Umi. Salam untuk keluarga besar Aceh. Sehat-sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Jadi gini, ini juga alat bantu manusia. Jadi perkembangan alat bantu manusia untuk mencari ilmu. Nah, ilmu hari ini bisa didapat dari siapa saja. Terutama karena ada kiai yang hebat namanya Kiai Google. Ya, ada Kiai Google ini hebat ya. Dia tahu jalan Tuhan, juga tahu jalan setan. Ditanya jalan ke masjid dia jawab, ditanya jalan ke WC dia jawab, ditanya ke jalan tempat perjudian dia juga jawab. Nih, nah. Sehingga orang bisa mendapatkan akses apa saja. Ini zaman nggak bisa dihindari. Ya. Jadi orang bisa belajar dari apa saja. Dulu orang jatuh cinta, itu pasti butuh kertas warnanya pink yang baunya bau mawar, bukan bau melati. Kemudian butuh alat bantu namanya Pak Pos. Ketika nempelkan perangko butuh bantu namanya ludah. Nah, itu hilang.
Bahkan institusi sebesar POS itu bisa hilang. Kenapa? Karena manusia sudah mendapatkan sebuah jarak yang sangat pendek untuk menyatakan cinta. Gitu. Dulu orang butuh rembulan untuk melakukan pertemuan pacaran di bawah sinar rembulan. Sehingga rayuannya, wajahmu seperti purnama. Engkau seperti purnama bulan ke-13, tanggal ke-13. Sekarang purnama sudah diganti sama listrik. Makanya rayuannya, Dek, kalau pulang nanti jangan lewat selatan, kita lewat utara. Untuk apa, Bang? Agar aku bisa mengutarakan hatiku. Nah, itu kan dunia baru. Luar biasa. Romantis. Sehingga institusi besar sebesar postel itu bisa hilang sekarang. Ya. Bisa hilang. Coba, nanti sebentar lagi orang juga akan kehilangan institusi besar yang namanya supermarket. Kenapa orang sekarang bisa belanja online? Nah, kemudian sekarang institusi pendidikan ini dipertaruhkan. Karena apa? Orang bisa belajar daring. Ini nggak lama lagi sekolahan-sekolahan dengan gedung-gedung bertingkat dan tinggi-tinggi. Saya kok nggak jamin itu. Itu paling 20 tahun lagi sudah hilang. Nah, sekarang yang dipertaruhkan adalah cara belajar agama seperti yang dilakukan oleh para ulama menggunakan pesantren. Ini juga dipertaruhkan. Karena orang sekarang bisa belajar agama melalui handphone karena ada smartphone. Cuman masalahnya satu, dalam urusan agama, cara pembelajaran untuk menjadi seorang yang alim itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang disebut ulama. Jadi manusia, bukan kemudian sapi juga ulama, tikus juga ulama, bukan yang itu, bukan. Jadi hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang disebut ulama. Nah, takut kepada Allah itulah yang menjadi kontrol bagi ulama. Makanya sebelum menjadi seorang ulama, ada mekanisme membuat orang mengenal Allah, membangun konsep yakhsyallah. Nah, metodologi untuk mengajarkan yakhsyallah itu takut kepada Allah itu hanya ada dan bisa dilakukan di pesantren. Jadi pesantren itu adalah ruang untuk melakukan pendidikan bagaimana membangun kontrol bagi orang yang punya ilmu, dan itu nggak bisa digantikan. Ngaji di depan guru pasti melahirkan akhlak, tapi kalau ngaji di depan smartphone bisa sambil duduk di atas WC, artinya tidak ada akhlaknya. Mendapatkan ilmu tidak dengan kesabaran. Kalau di pesantren nggak usah diajari sabar, pasti sabar. Gudiken menghasilkan kesabaran sambil kukur-kukur, ya kan? Rindu pada orang tua pasti menghasilkan kesabaran. Itu simpaknya hilang, diambil temannya, sabar. Pasta giginya hilang, sabar. Duitnya diambil temannya, sabar, ikhlas. Enak-enak tidur, dibangunin. Lagi ngantuk, ditempeleng sama gurunya. Artinya apa? Sebuah konsep kehidupan yang sangat kompleks itu bisa dihadirkan oleh sistem pesantren di mana seorang dicetak menjadi ulama berada pada ruang metodologi dan mekanisme kontrol. Nah, kalau sudah itu terjadi pembentukan karakter di pesantren, rindu, sabar, ikhlas, punya teman berbeda-beda, penuh situasi egaliter, inilah yang akan menghasilkan seorang ulama akan punya mas'ul, punya kontrol. Sehingga dalam bahasa agama, ulamanya ma'rifat. Gitu loh, Gus Islah, Gus Abdullah, ini ulamanya ma'rifat, Gus Rifkir. Nah, kalau tidak ada yakhsyallah, ulamanya ini nakiro. Kan gitu. Yang dalam bahasa agama, nakiro itu tidak bisa jadi mubtada.
nggak bisa jadi pemimpin karena mubtada itu harus ma'rifat. Nah, sekarang ini banyak sekali ulama-ulama nakiro karena pembelajarannya tidak melalui konsep ya Allah gitu loh. Langsung browsing sambil bisa browsing. Lama-lama makanya kemudian dia tidak takut siapapun, tidak punya guru, jadi tidak ada yang ditakuti. Itu dia paling takut kalau nggak punya kuota. Paling ya, takut kan? kalau habis pulsa ya. Kalau habis pulsa. Sementara negara tidak menjamin pulsa. Makanya dia cari pulsa di tempat lain. Kan gitu. Nah, inilah problem-problem besar. Makanya untuk mendapatkan ilmu, itu ada sebuah konsep yang nggak bisa digantikan. Dan konsep yang nggak bisa digantikan dan sudah teruji ini adalah pondok pesantren, gitu loh, ditempilingi, dicewer gurunya, apa itu loh Bu Umi. Makanya kenapa sekarang penjenengan melihat ini kok dunia semakin gaduh, banyak orang berilmu tapi tidak punya mas'ul, nggak punya mekanisme kontrol diri. Kenapa? Proses pembelajarannya tidak berangkat dari sesuatu metodologi dasar untuk dikenalkan kepada Allah. Artinya apa? Ilmu itu tidak berjalan bersama Allah. Karena orang yang sabar di pesantren, di jita, di apa, itu akan jalan bareng sama Allah. Innallaha ma'as-shabirin. Ini kan sebuah konsep panjang. Nah, ini yang nggak bisa digantikan. Nah, maka kalau itu begitu digantikan, nggak bisa. Ini mereka nggak punya ilah hadrati, ilah ruhi, nggak punya. Karena mereka tidak ini. Nah, dalam agama ini kan dari awal Rasulullah. Nah, Rasulullah ini kemudian meninggal. Sosiologi, antropologi, dan tokohnya berubah, sahabat. Teritorinya berubah, Persia. Generasi sahabat meninggal, ganti tabi'in. Ilmunya berkurang karena meninggal. Maka kemudian yang pinter tidak banyak. Maka kemudian karena yang pinter nggak banyak, yang mengumpulkan ilmunya orang pinter-pinter dinamakan mujtahid, menghasilkan ilmu yang namanya ilmu madhab. Bagi yang kurang ilmu ikut madhab. Tapi ulama-ulama juga nggak bisa mikir sendiri, ikut ulama madhab. Sehingga syar'i jalan besar terus berjalan. Lantas bagaimana yang kehabisan ilmu di tengah jalan? Karena bodoh, karena apa? Ya sudah, itu namanya taklid, ikut. Ya sudah, ibarat orang nggak punya sangu, nggak punya bekal di tengah jalan, ya numpang truk, gratisan. Nah, itulah taklid. Taklid itu ya sudah. Nah, ada beberapa kelompok yang tidak sadar sosiologi dan antropologi. Kesadaran ruang dan waktunya hilang. Kesadaran ahli sunnah wal jamaahnya nggak ada. Kesadarannya hanya hidup di zaman Rasul, hidup di zaman 2000, era demokrasi, membayangkan khilafah. Hidup di zaman milenial, tentang hidup bersama perbankan, bayangkan bank riba. Hidup bersama kehidupan modern, perempuan harus mengangkat derajat negaranya. Karena almar atau imatul bilad, perempuan diundurkan lagi ke zaman berburu dan meramu. Lah ya susah. Ini kan kesadaran-kesadaran yang tidak ini. Nah, begitu kesadaran ini tidak dimiliki, maka kemudian orang tidak mau bermadhab. Orang tidak mau taklid. Padahal dia hidup di zaman madhab, hidup di zaman taklid. Sehingga terjadi missing link, ada rantai-rantai yang hilang. Sehingga syariat yang harusnya berjalan terus sampai di akhir zaman, diikuti bagi yang pintar bermadhab, yang tidak pintar taklid. Nah, taklid itu dalam bahasa Jawa, Bu Umi yang Aceh, itu namanya gandulan sarunge kiai. Kenapa disebut gandulan sarunge kiai? Karena gandulan itu berpegangan, sarung itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Dulu Rasulullah berjubah. Orang Indonesia pengen pakai jubah, nggak bisa karena harus ke sawah, harus ke ladang, penuh lumpur. Maka jubah itu sebagai baju syar'i dipotong. Potongan jubah baju syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi sarung. Saruan jadi sarungan, jadi gandolan sarungnya kiai, gandolan syariat bersama kiai. Loh, itu enaknya santri. Nah, orang yang tidak punya kesadaran ruang dan waktu ini tiba-tiba mundur kembali ke zaman Rasul. Sampean bisa bayangkan
tol itu lurus jalan ke depan, tiba-tiba ada yang mundur, ya pasti tabrakan, ada yang balik arah, balik kembali ke zaman Rasul. Makanya orang-orang yang kembali ini selalu bikin masalah karena tabrakan dengan sawadil a'lam, tabrakan dengan sebagian besar kaum muslimin. Maka enak ikut santri, kalau ilmunya kurang taklid. Di kampung-kampung mana ada orang tahu dalilnya sholat, tapi mau sholat, itu namanya taklid. Di kampung-kampung mana ada orang tahu dalilnya haji, tapi mau nabung pergi haji, itu namanya taklid. Nah, tapi mereka dibilang, aku nggak taklid, aku ikut Rasul. Iya, tapi kamu kan nggak ketemu Rasul. Makanya kami di daerah santri biasanya selalu diingatkan, kamu ini generasinya ulama. Karena kamu generasinya ulama, maka ikutlah ulama. Nah, organisasi ulama itu namanya Nahdlatul Ulama. Kita ikut Kiai Hashim Asy'ari, ikut Kiai Asy'ari, ikut Kiai Soleh, ikut Kiai Khairon. Kemudian di atasnya lagi ikut Kiai Abdul Wahid, muridnya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan muridnya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar muridnya Kiai Abdul Halim. Mbah Abdul Rahman Lasam, muridnya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, murid Sunan Ampel, murid Sunan Bonang, Mbah Bonang murid Sunan Ampel, murid Sunan murid Mbah Ampel murid Mbah Ibrahim Asmorokodi, murid Syekh Jumatil Kubro, murid Syed Muhammad, murid Syed Ahmad Jalaluddin, murid Syed Abdul Malik, murid Syed Alawi Amil Faqih, ikut Syed Ahmad Sohib Mirbat, ikut Syed Ali Khalid Qasam, ikut Syed Alwi, ikut Syed Muhammad, ikut Syed Alwi, ikut Syed Ubaidillah, ikut Syed Ahmad Al-Muhajir, ikut Syed Aisyah An-Naqib, ikut Syed Ubaidillah, ikut Syed Muhammad, ikut Syed Ali Uraidi, ikut Syed Ja'far Shadiq, ikut Syed Bakir, ikut Syed Ali Zainal Abidin, ikut Sayyidina Hasan Husain, ikut Sayyidina Ali, ikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini selamat kalau kayak begitu. Maka ila hadrati wa ila ruhi wa ila hadrati wa ila ruhi wa ila hadrati wa ila ruhi. Maka kemudian karena kita ini orang-orang belakang, jangan lupakan orang dahulu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang belakang ini selalu berhubungan dan mendoakan yang lebih dulu yang bawah iman. Nah, tradisi keilmuan seperti ini hilang. Padahal mereka di kampus, tadi Ibu sebut, mereka kalau berbicara tentang pengetahuan nggak boleh lepas dari ibit, objit, lokcit. Tapi begitu ikut agama dia nggak mau ikut objit, ikut ibit, objit. Dia langsung ikut Rasulullah. Ini ke sumber primer, objitnya mana, lokcitnya mana, ibitnya mana. Nyusun skripsi nggak pakai daftar pustaka, itu nggak bisa lulus. Tapi dalam agama tidak pakai daftar pustaka. Ini kan orang konslet ini sebenarnya. Loh, jadi yang ilmiah itu santri. Yang ilmiah itu santri. Perguruan tinggi juga ilmiah. Produk santri masih ilmiah, produk perguruan tinggi sudah mulai tidak ilmiah. Merasa benar sendiri sejajar dengan ilmu di waktu awal. Nah, inilah makanya pendidikan modern itu bermasalah. Kenapa? Karena Auguste Comte mengatakan masyarakat itu klasifikasinya 3. Masyarakat animis dinamis itu adalah masyarakat percaya benda-benda. Masyarakat religius, masyarakat teologi, masyarakat percaya Tuhan. Dan masyarakat yang bisa meninggalkan Tuhan disebut masyarakat modern. Maka jangan ramah dengan kalimat modern. Karena kalimat modern adalah kalimat di mana manusia bisa berpisah dengan Tuhannya. Nah, kan? Makanya yang pesantren masih ilmiah. Ini yang jadi masalah. Makanya ya tolong ini pikirkan bagi para dosen. Lulusannya sudah mulai tidak ilmiah karena melanggar objit, melanggar logit. Ya inilah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena saya harus banyak ngurus tamu. Ya tamunya tak tinggal. Mohon maaf saya sekaligus undur diri pamit. Pak Mas Fajrul, salam. Makasih banyak Gus Muafiq. Ya, Alhamdulillah. Ya. Senang mendengar tausiahnya, senang banget. Terima kasih banyak Pak Yai. Loksit. Bisa
Doanya sedikit aja. Ya, saya doakan semua berbahagia, Amin. semua baik-baik saja, Amin. dalam lindungan dan barokah Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kenal. Iya, kena dulu. Iya, kena setengah. Amin. Ya, semoga semua dalam ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.